Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Tia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, sharing dengan teman-teman semuanya, yaitu tentang waktu, tentang bahayanya waktu, tentang pentingnya waktu. Jadi seperti kata pepatah ya, waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak memanfaatkannya, maka dia akan membinasakan kita. Istilah dari kata binasa itu tentunya dalam tanda kutip ya. Artinya apa? Jika kita tidak memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, maka kesempatan kita akan berlalu begitu saja tanpa hasil yang bermanfaat, tanpa hasil yang bermakna. Hasil seperti apa yang kita harapkan? Itu kembali lagi pada diri kita. Contoh, kita memulai hari di waktu pagi, kita bangun tidur, kita baca doa bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi, kalau misalnya kita hanya melakukan rutinitas sehari-hari tanpa introspeksi diri, apakah waktu yang sudah kita lewati sebelumnya itu bermakna ataukah begitu-begitu saja? Ya. Jadi, kalau misalnya ya kita lakukan sehari-hari begitu-begitu saja, kita tidak mensyukuri apa yang Allah kasih, kita tidak memanfaatkan kesempatan, kesehatan, waktu luang yang Allah beri dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin, maka itu akan lewat begitu saja dan tidak akan kembali. Itulah waktu. Dan setan sangat senang nih membuat kita lalai akan waktu. Kenapa? Karena waktu yang kita tinggalkan sia-sia, itulah yang akan membuat kita nanti menyesal. Contoh, sifat menunda itu sifat yang sangat disukai oleh setan. Nanti aja, gampang, nanti aja. Nah, itu bisikan-bisikan itu Masya Allah ya. Kalau kita tidak waspada dengan bisikan setan untuk menunda, maka habislah kesempatan kita. Ya. Oleh karena itu, sering-seringlah kita untuk mengambil hikmah hidup ini. Contoh, dari pagi kita udah bangun, kemudian Allah udah kasih kita kesadaran kembali yang tadinya kita tertidur. Kemudian kita melakukan sunnah-sunnahnya Nabi, misalnya dengan baca doa bangun tidur, kemudian sholat sunnah sebelum subuh, kemudian kita melakukan zikir pagi misalnya al-ma'surat gitu ya. Itu sunnah-sunnah Nabi. Nah, kalau misalnya kita melalui hal-hal yang tersebut barusan dengan seperti biasanya yang seolah-olah bahwa oh yaudah kita memang wajar bangun tidur, atau yang lain juga sama. Oh ya udah, memang sudah sepantasnya kita bangun tidur, kemudian sarapan, kemudian mandi, aktivitas-aktivitas sehari-hari yang biasanya seperti kita lakukan. Nah, kalau kita tidak melakukan introspeksi diri, membenahi diri dari hari ke hari lebih baik lagi, mengisi waktu ke waktu lebih bermanfaat lagi dan bernilai ibadah, maka kesempatan itu tidak akan kembali. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sedang berjuang dalam aktivitas sehari-hari, entah itu yang berjuang di jalan bekerja sebagai karyawan, ataupun bekerja sebagai pebisnis online, ataupun bekerja sebagai bisnis offline misalnya, apapun itu perannya, apapun itu aktivitasnya, maka kembalikan kepada hakikatnya, kenapa kita melakukan itu dan bagaimana kita melakukan seoptimal mungkin apa yang kita upayakan.
Allah bukan hanya hasilnya, tapi pahalanya. Pada saat kita niatkan dari kita bangun tidur itu, kita hanya mencari rizki, kita hanya bertujuan supaya banyak uang, banyak rizki dan lain sebagainya, maka ya Allah akan menggiring ke sana gitu. Tapi yang kita lupakan adalah apa yang kita lakukan itu kita harus niatkan untuk ibadah gitu. Jadi misalnya nih, saya sekarang mau melakukan bisnis online hari ini. Nah, setelah kita udah melakukan sunnah-sunnah yang seperti tadi kita bicarakan, setelah bangun tidur menuju ke jam-jam efektif bekerja kita. Nah, kita dalam hati harus selalu ingat bahwa oh iya, saya sekarang berbisnis online misalnya ya. Saya sekarang berbisnis online, bismillah semoga Allah ridho. Bismillah semoga Allah mudahkan rezeki saya. Bismillah semoga Allah berkahkan, mudahkan rezeki saya untuk keluarga saya. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan, aktivitas rutin itu, tapi kita ingat niat kita itu untuk agar Allah bantu, agar Allah ridho, bahwa apa yang kita lakukan, aktivitas kita itu adalah untuk ibadah, maka insya Allah nilainya bukan hanya kita dapat rezeki, tapi kita juga dapat ridhonya Allah, dapat pahalanya Allah. Nah, jadi makanya sering saya sharingkan bahwa bismillah, apapun yang kita lakukan, niatkan itu adalah untuk ibadah. Jangan semerta-merta hanya untuk supaya rezeki kita banyak. Jadi nikmatnya hidup, bahagianya hidup itu bukan hanya rezeki yang banyak, teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan bahwa bagaimana rezeki yang Allah kasih itu bisa membahagiakan dan berkah untuk kita dan keluarga. Tanda keberkahan itu bisa jadi keturunan kita menjadi anak soleh, solehah. Bisa jadi sekolahnya mereka sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat mereka ke depan. Jadi bukan hanya sekedar uang yang banyak, bukan hanya sekedar hasil dari perjuangan yang keras dan dapat harta melimpah tapi tidak berkah. Nah, bukan hanya itu. Jadi kita sama-sama mengingatkan waktu yang berjalan dimanfaatkanlah oleh kita sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Dan setan sangat-sangat senang untuk masuk dalam aliran darah kita, membisiki pikiran kita untuk meremehkan waktu, ya. Jadi untuk juga membuat kita lupa bahwa waktu yang kita pakai itu harusnya adalah kita niatkan di dalam hati, dan kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan harus karena Allah, harus minta ridhonya Allah. Insya Allah jika itu kita lakukan dengan niat dalam hati dan selalu mengingat Allah, apapun yang kita lakukan itu ikhlas, ringan, dan insya Allah Allah pun akan memudahkan jalannya kita. Karena ya hidup ini akan berakhir, hidup ini akan berujung gitu. Kalau misalnya kita hanya mengejar dunia saja, sehebat apapun yang kita harapkan diri kita menjadi seperti apa, sekaya apapun diri kita menjadi seperti apa, jika tidak berkah, jika kita lupa akan Allah, jika tidak mengingat Allah, hati-hati kita dimanjakan dengan kemewahan, hati-hati kita dimanjakan dengan kesuksesan, hati-hati kita dibuat lupa oleh setan. Padahal Allah udah kasih, tapi jangan sampai membuat kita lupa, karena akan sia-sia. Sia-sia itu bisa jadi tidak dirasakan sekarang, tapi dirasakan nanti. Nauzubillah. Jadi semoga kita semuanya dihindarkan dari yang namanya lupa diri, karena terlalu sibuk, karena terlalu lelah, karena terlalu capek. Nanti lelah mengejar dunia, gitu ya. Terkadang lelah mengejar dunia, dunia pun gak dapet gitu. Artinya sukses dunia pun enggak, padahal udah lelah, kan sayang, gitu ya. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan teman-teman bahwa
bahwa usia kita harus kita isi sebaik-baiknya, karena waktu yang berjalan tidak akan kembali. Waktu yang hilang tidak akan kita bisa beli lagi. Jadi jangan sampai sia-sia usia kita, jangan sampai kita melalui hari demi hari dengan sia-sia. Ingat, godaan setan itu Masya Allah besarnya, kita lawan, kita tahu, kita sadar, dan kita maksimalkan gitu ya, supaya apa yang kita harapkan yaitu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat itu menjadi nyata kita dapatkan, dan waktu kita tidak sia-sia ya. Uang yang hilang bisa kita cari, tapi waktu yang hilang itu nggak bisa. Jadi semoga kita semuanya bisa memperbaiki diri, bisa memaksimalkan waktu yang kita punya dengan lebih baik lagi, dan kita juga bisa berbagi dan selalu mengingatkan kepada keluarga kita, anak keturunan kita, anak cucu kita, teman-teman, sanak saudara kita tentang bahayanya waktu jika waktu itu kita sia-siakan. Jika waktu itu yang berlalu